Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahyuni dengan NIM 2004206 dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil akhirnya adalah pelaporan pengenalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasilnya akhirnya berupa tindakan atau keputusan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan proses dalam menentukan nilai pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian atau subjektif dan sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi uh, yang direncanakan sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut PP 39 tahun 2006 yaitu merupakan rangkaian kegiatan dalam membandingkan realisasi, masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan monitoring. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yaitu berupa yang pertama untuk menjamin terlaksananya kebijakan, yaitu berupa program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. One track on schedule. Yang kedua yaitu agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Setelahnya yaitu untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan dan program dan proyeknya. Agar kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik atau akuntabilitas. Menurut PP 39 tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan kegiatan rutin sedang berjalan dan internal dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana dan juga sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Periodisasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau ex ante, yaitu di mana tahapan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan. Tahapan ini biasanya untuk melihat rasionalitas pilihan, target, dan juga kesesuaian antara dokumen dan perencanaan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau ongoing. Tahap ini dilakukan saat pelaksanaan kegiatan. Tahap ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu tahap pasca pelaksanaan atau ex post. Tahapan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Bertujuan untuk menilai pencapaian atau keluaran, hasil atau dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari suatu program. Selanjutnya, evaluator adalah pihak atau perorangan atau juga kelompok yang dilakukan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Jenis evaluator yaitu yang pertama evaluator internal, yang biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan, dan mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi. Yang ketiga, evaluator eksternal, yaitu punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik dan tidak terikat dengan keputusan-keputusan yang administratif dan keuangan. Yang ketiga, evaluator independen, itu terbebas dari pengaruh apapun, tidak fokus dan politis.
Yang keempat, evaluator partisipatif. Sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri. Wakil dari pemangku kepentingan atau termasuk penerima manfaat atau bekerja sama dalam merancang, melaksanakan, dan menerjemahkan sebuah evaluasi. Evaluator eksternal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur. Tidak ada subordinasi atau atasan atau bawahan. Evaluator eksternal lebih fokus pada pembuatan penilaian. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jabarkan. Terkurang, terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.